Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel saya Miftahun Niam di episode cerita usaha. Ini sudah episode ketiga di pagi hari ini yang cukup cerah tapi mendung ya. Kita langsung saja perkenalkan, namanya Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Ikmilul Maula Anindov, sering dipanggil Nindov. Nindov. Nanti ada IG-nya juga. Ada Instagramnya, Oke. Anindov. Nah, nanti kemudian kita bisa cek juga, nanti IG-nya kita taruh di kolom deskripsi ya. Welcome to my channel. Untuk memulai rubrik cerita usaha ini, kita biasanya itu bercerita-cerita tentang usaha, Mas. Oke. Jadi beberapa teman saya yang saya kenal itu kita undang di episode kita untuk menceritakan usahanya. Barangkali bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang menyimak video kita ini. Langsung saja, Mas. Ini usahanya Mas Nindov ini apa dan bergerak di bidang apa? Usaha saya itu properti, bergerak di bidang furniture, mebel, custom, yang berlokasi di Jepara. Jadi apalagi selain yang Jepara, memang yang diunggulkan kan furniture mebelnya seperti memang itu kan. Identik ya kalau Jepara. Orang Jepara biasanya kalau nggak punya mebel itu bukan orang Jepara. Tapi yang Jepara kota. Ya, Jepara kota. Tapi kalau yang Jepara perbatasan gini ya berbeda culture-nya. Gitu. Itu usahanya itu dimulai sejak kapan itu, Mas Nindov? Jadi usaha furniture mebel ini saya mulai sejak waktu COVID, Mas Nia. 2020? Iya, 2021 lebih tepatnya. Nah, jadi sekarang waktu itu kan COVID, waktu itu masih kuliah. Jadi ketika masih kuliah itu saya merasa bingung mau melakukan apa selain ada tugas, kemudian waktu itu juga masuk KKN, cuman KKN-nya COVID dan jadi online semua. Jadi saya mencoba mempelajari furniture mebel itu sendiri itu seperti apa. Belajarnya dari mana itu, Mas? Belajarnya yang pertama Bapaknya itu profesinya sebagai apa dulu? Bapak wirausaha. Aduh. Tenang. kita ulangi. Ini bapaknya itu berprofesi sebagai apa? Bapak berprofesi sebagai wirausaha. Dulu memang furniture, mebelan juga. Cuman waktu itu memang ada hal yang tidak diinginkan. Jadi berhenti di mebel, kemudian bikin sangkar, cuman sangkar ukir pakai mesin itu tadi. Oh, mesin CNC itu dulu. CNC itu dulu. Oke. Terus awal mulainya itu gimana tadi? Jadi awal mulai saya memulai usaha itu berawal waktu itu malah masih kuliah sih, Mas Nia. Jadi waktu kuliah itu pengen dapat pemasukan buat uang jajan. Jadi waktu itu jualan sepatu Ventela. Oh, Ventela, ya. Kemudian waktu itu juga diajak Mas Am sendiri ya, untuk memulai. Dulu pernah ikut bantu di baju sekolahan ya. Jadi desainer kita baju sekolahan. Kemudian ya saya belajar juga dari Mas Niam waktu itu. Ya, saling belajar. Digital marketing itu seperti apa ya, saya belajar sama Mas Niam dan saya diajari oleh Mas Niam itu sendiri. Kemudian beranjak kemudian ke furniture mebel itu ya sampai sekarang saya menjalankan. Awalnya gimana ceritanya bisa memulainya itu? Tahapnya langsung buka, ada modal atau gimana? Oh tidak, Mas. Waktu itu memang kita kan base-nya memang di sosial media ya, Mas. Kita memang kalau dibilang menjual gambar ya kita menjual gambar. Jadi cuman kita memang sebelum menjual gambar memang kita harus mengetahui sebuah produk knowledge itu seperti apa. Jadi kayunya itu apa, produksinya itu gimana, finishingnya itu kayak gimana. Jadi kita mempelajari hal-hal itu dahulu. Meskipun Mas Nindov nggak bisa geraji, nggak bisa natah gitu, nggak bisa. Cuman posisinya kita kan mencoba mengedukasi sama pembeli bahwa oh ini produk dari Jepara itu seperti ini, ada beberapa bahan kayu jati, sungkai dan lain sebagainya kayak gitu. Berarti dalam kata lainnya itu pertama-tama membuka usaha Mas Nindov tidak memproduksinya secara mandiri. Betul. Alias maklon istilahnya. Iya kayak gitu. Tapi kondisi sekarang? Kondisi sekarang sudah produksi sendiri. Produksi sendiri, alhamdulillah.
Jadi kalau kita membuka usaha itu tidak perlu memikirkan gimana proses produksinya dulu. Betul. Tetapi memikirkan marketnya dulu aja. Kalau saat ini yang saya tangkap seperti itu sih Mas. Kayak kita ya case-nya banyak sih, kayak Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya, Traveloka kayak gitu. Mereka tidak punya hotel, tidak punya kendaraan, tapi dapat marketnya itu gimana, kita riset marketnya itu gimana kayak gitu. Oke, betul juga. Kalau diibaratkan tadi Gojek itu kan perusahaan ojek terbesar di Indonesia. Tetapi dia tidak punya armada sepeda motor ataupun mobil sendiri. Tapi dia menggait mitra-mitra yang ada agar bisa ikut di dalam usaha Gojek tersebut. Nah, jadi inspirasinya adalah ketika kita tidak punya sesuatu yang bisa untuk memproduksi dalam hal usaha kita sebenarnya masih bisa memproduksi di rekanan kita. Betul. Nah, sama seperti itu ya Mas Dindop ya. Seperti itu sih Mas, kurang lebih. Oke. Untuk usahanya ini namanya apa Mas Dindop? Dari tadi belum disebut. Iya. Usaha saya namanya Klopz Living. Klopz Living. Jadi kalau sedikit bercerita, Klopz itu inspirasinya dari apa? Klopz. Ketika kita pakai barang jadi barangnya pas itu Klopz kayak gitu sih Mas, rasanya Klopz ya? Kayak gitu. Cuma dan Living ya itu tambahan aja. Living artinya itu untuk apa namanya, perumahan gitu ya? Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua ini, gimana menyikapi era sosial media sekarang di dalam hal memasarkan produknya Klopz Living ini Mas? Era sosial media sekarang itu malah kalau memang bisa mengambil positifnya itu malah sangat membantu kita Mas, terutama saya. Jadi sekarang di Jepara itu cukup ya, saya tidak bilang semuanya. Jadi untuk yang toko-toko di Jepara itu memang agak penjualannya sepi atau bagaimana. Sekarang memang langsung beralih semua ke sosial media dan terutama di Instagram itu wah banyak sekali penjual-penjual Jepara itu yang ibaratnya ya beralih ke sana Mas. Jadi bikin konten, memang jualan di sana kayak gitu. Jadi kalau untuk sosial media sekarang bagi saya itu sangat berperan penting sih Mas dalam sebuah usaha seperti itu. Potensinya sudah merambah ke ekspor atau belum? Sudah. Ke negara mana saja? Pertama kali jualan saya malah dapat buyer itu di Birmingham. Di Birmingham, ya, UK. Pertama kali saya Masya jualan. Allah. Itu nyangkutnya dari mana? Hashtag Mas. IG? Iya. TikTok. Jadi, main nggak TikTok? TikTok enggak main. Ya menurut saya kalau TikTok oke lah, kita bisa memperkenalkan produk. Cuman kalau untuk penjualan di sana menurut saya agak kurang ya Mas. Maksudnya kalau di TikTok lebih ke kayak barang-barang yang kecil, barang murah-murah, 100 ribuan kayak gitu. Dan saya lihat riset di TikTok memang kalau barang-barang besar dan harganya cukup mahal itu kayak mobil dan sebagainya, mereka cuma memperkenalkan bahwa oh ini produknya ada ini kayak tokonya gini, ada, produknya ada kayak gini. Jadi semacam kayak lebih ke mereview di sana kayak gitu. Cuman kalau di Instagram memang foto-foto, video dan sebagainya, intinya portofolio dari sebuah usaha saya atau teman-teman dan lain sebagainya ya ada di Instagram gitu sih. Oke. Menyangkut di yang customer pertama dari Birmingham tadi, upaya apa yang dilakukan Mas Nindop ini untuk bisa mendilkan penawarannya Nindop ke customer dari Birmingham tadi? Jadi waktu itu sedikit cerita, mungkin customer dari Birmingham sebelumnya sudah mencari produk furniture itu Mas. Jadi nah waktu di website di daerah UK sana itu di bagian bawah websitenya itu ada tulisan manufaktur Indonesia. Bejepara Craftsman. Bejepara Craftsman itu. Jadi dari situ saya pembelinya langsung memang mencari ke Jepara, ibaratnya memang pakai hashtag itu tadi. Nah hashtag yang saya pakai waktu itu ya banyak sih, salah satunya yang saat ini memang saya gunakan itu In Jepara We Trust. In Jepara We Trust. In Jepara We Trust. Ya, soalnya biar halayak umum itu tahu bahwa produk dari Jepara itu berkualitas seperti itu. Nah kemudian mencari, ketemu sama saya waktu itu, kemudian ya kontak-kontakan dan lain sebagainya. Dia memang menginginkan sebuah kursi itu dibuat langsung oleh, ya memang di sana dibuat oleh orang Jepara yang diekspor ke UK itu tadi Mas. Cuman dia mau mencari langsung ke
Jeparanya itu kayak gimana. Dia datang ke sini? Iya, enggak. Dia by WhatsApp waktu itu. By WhatsApp, kontak-kontakan dan lain sebagainya. Kita ya saya lempar quotation setelah beberapa barang yang memang diinginkan. Alhamdulillah deal dengan waktu produksi waktu itu sekitar 2 bulanan. Kemudian pengiriman ke UK sekitar 1 bulanan. Masya Allah, mantap sekali ya. Ternyata produk-produk di Jepara itu banyak peminatnya ketika kita tahu siapa yang cocok marketnya dengan produk kita. Betul sih Mas. Nah, mungkin kalau dari persaingan sekarang ini kan kita tahu bahwa produk furnitur Jepara itu persaingannya itu dengan produk-produk furnitur yang minimalis. Bahkan dari Eropa sendiri. Betul. Dari Sweden. IKEA lah sebutlah. Nah, itu bagaimana Mas menanggapinya seperti itu, seleranya? Kalau di IKEA, kemudian IKEA, S Hardware, Informa dan lain sebagainya itu memang mereka menggunakan bahan, terutama bahan sih Mas Am. Jadi kalau saya bahan kayu jati, memang kayu jati solid. Kalau dari IKEA sebagian besar mungkin memang menggunakan multipack atau MDF itu tadi sih Mas Am. Nah, kalau banyak kasus yang di saya itu gini Mas Am. Jadi para customer saya itu memang main ke IKEA, main ke Informa, main ke S Hardware kayak gitu. Mereka difoto, Mas bisa bikin kayak gini nggak? Ada ukurannya nggak Bu? Ada ukurannya nggak Bapak? Kalau nggak ya coba kami develop dengan tim saya kayak gitu. Ukurannya gimana? Desainnya seperti apa? Kalau nggak kita gambarin dulu kayak gitu. Kemudian saya mau produk seperti ini, Mas Nindo. Kemudian warna finishingnya seperti ini. Nah itu malah ya tetap ada marketnya sendiri Mas Niam. Kalau mereka main ke IKEA mau beli barang itu secara langsung kemudian tinggal rakit ya memang ada, cuman kebanyakan home living sekarang ya mereka main ke sana, ibaratnya mereka main ke IKEA itu melihat inspirasi. Kalau di sosial media itu kan ada namanya Pinterest ya. Itu kan di sosial media cuman bisa lihat itu, cuman di IKEA, di Informa itu mereka bisa lihat langsung dan oh saya mau barang seperti ini. Kayak gitu sih kasus yang ada di saya. Itu berarti untuk di IKEA mungkin cuma mengambil inspirasinya, tapi nanti bisa membuat produk yang lebih kokoh, lebih kuat lagi daripada mungkin kualitasnya IKEA. Jadi untuk soal market memang dari saya dan IKEA memang ada marketnya sendiri. Jadi saya tidak merasa bahwa IKEA kemudian brand-brand lain yang itu menjadi kompetitor saya itu saya tidak terlalu merasa bahwa itu menjadi kompetitor seperti itu sih Mas. Jadi saya malah kadang terinspirasi sama mereka. Oh gini. Terutama waktu kalau di IKEA kan, kenapa orang-orang ke IKEA waktu itu saya pernah baca-baca itu karena di IKEA posisi barang itu udah ke setting Mas Niam. Jadi misal bedroom ya bedroom kayak gitu. Jadi ada aksesorisnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau dining room ya mereka memang ya dining room kayak gitu. Jadi nggak cuman produk kursi masih kayak gitu. Nah saya terinspirasi, jadi ketika saya foto produk atau dan sebagainya ya saya usahain ini menggambarkan bahwa kalau saya mau beli produk ini itu gambarannya seperti inilah di rumah saya kayak gitu sih Mas. Oke, lanjut untuk tantangannya di sosial media tadi ternyata sudah malah menjadi keuntungan sekarang ya. Di era sosial media bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mempromosikan, dan saya juga mengalami seperti itu. Bahkan banyak customer saya itu yang datang dari YouTube, dari TikTok, dari Facebook dan lain sebagainya lah. Nah, itu malah kita semakin menggugah kreativitas. Bagaimana caranya menggait pasar, baik lokal ataupun interlokal. Kayak gitu. Nah, seperti itu Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, gimana ini? Kira-kira kalau misalkan ada teman-teman yang lagi nonton, yang lagi mau bangun usaha sendiri, terlepas nggak harus furnitur, nggak harus konveksi, tetapi apa saja, dan kita memberikan saran apa bagi mereka Mas? Kalau yang pertama itu tadi sih Mas, balik ke pembahasan awal itu produk knowledge itu memang harus dikuasai apapun itu usahanya ya Mas Niam. Termasuk saya Mas Niam dan sebagai teman-teman yang lain itu memang harus produk knowledge itu harus dikuasai. Kemudian kita menentukan
target market kita itu seperti apa. Kalau case-nya di Jepara itu memang ada barang-barang yang memang murah, ada barang-barang yang memang cukup agak pricey kayak gitu. Kemudian ada yang barang-barang memang mahal kayak gitu. Kita menentukan target marketnya itu seperti apa. Banyak orang-orang yang bilang bahwa harga furniture di Jepara itu rusak. Karena kenapa, Mas? Iya, ada beberapa oknum yang memang menjual murah barang-barang yang ada di Jepara, Mas Niam, tapi kualitasnya berbeda. Nah, kayak gitu. Jadi istilahnya kalau di kita itu ono rupo ono rego ya, Mas Niam. Ono rego ono rupo. Ono rego ono rupo. Ya, gitu. Jadi kita menentukan target marketnya itu seperti apa. Kalau saya sendiri, Mas Niam, itu memang menentukan target market itu middle up. Middle up. Jadi kenapa saya menentukan di middle up? Yang pertama memang budgetnya lebih tinggi, tapi kualitas bahan yang saya gunakan itu bagus. Jadi ibaratnya memang ya ini produk dari Jepara ya memang seperti ini sampai buat beberapa tahun kayak gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tadi yang pertama product knowledge, kemudian target market. Yang ketiga itu istiqomah sih, Mas. Itu istiqomah apanya ini? Istiqomah dalam menjalankan bisnis itu sih. Terutama kalau kita punya usaha itu kan fluktuatif ya, Mas Niam. Ada waktunya naik, naik apa waktunya turun. Jadi di saat waktunya naik, pajaknya juga naik. Aduh, 12% sekarang. 12% ini, Bos. Terus gimana? Lanjut. Kalau itu sih menyikapinya kalau di atas ya kita jangan terlalu senang dulu. Soalnya memang pasti ada waktunya ketika penjualan itu menurun, itu pasti ada. Nah, tantangannya ketika di atas itu kita gimana, yang di bawah itu gimana. Kalau saya pribadi, kalau di atas ya memang mempertahankan penjualan yang ada dan tetap inovasi ya gitu, Mas. Jadi kembali lagi kayak tadi Mas Niam sampaikan, kita harus bisa menggait pembeli-pembeli itu. Kalau di bawah tuh itu ya kurang lebih sama juga. Kita juga harus banyak inovasi lah. Intinya kayak bikin seperti ini juga bisa, konten-konten kayak gini juga bisa. Jadi it's okay, nggak apa-apa kita ambil inspirasi dari orang lain, tapi kan dikemas dengan apa yang kita punya, seperti itu sih, Mas. Ya, jadi menurut saya saya cuma menambahin sedikit, kalau product knowledge itu terkadang tidak bisa dikuasai dalam waktu singkat. Betul. Tidak bisa setahun, 2 tahun, tergantung produknya sih ya. Tapi kalau saya pribadi menguasai dalam hal konveksi itu, memang saya sudah tahu dunia konveksi, per baju-bajuan, perseragaman itu sejak saya kecil. Betul. Mungkin Anda juga tahu. Sejak TK, SD itu sudah saya belinya bergelumput dengan seragam, dengan potongan, dengan celana dan lain sebagainya. Jadi itu tidak bisa diraih dengan waktu singkat. Indov mungkin juga merasakan. Sama sih, Mas. Ya, dalam hal mebel kan pasti itu lebih banyak lagi waktunya. Mohon maaf ini agak tak potong. Jadi produk knowledge yang saya kuasai sampai saat ini itu nggak pure memang dari saya. Saya bisa menguasai itu secara cepat karena Bapak ada lebih senior. Ya, jadi lebih senior, sering sharing lah soal hal itu kayak gitu. Jadi juga sampai sekarang kita juga masih terus belajar. Bahan-bahan. Kalau dari saya sendiri, dari pihak konveksi itu pasti bahan-bahan ada yang bermunculan model-model baru. Kita juga harus belajar, oh bahan ini karakternya gini, bahan ini karakternya gini. Nah, sama juga kalau di bidang mebel juga pasti bahan ini karakternya gini, bahan ini karakternya gini lah. Itu juga semakin menambah potensi kita untuk terus belajar, seperti itu. Tadi kalau di mebel lebih ke kayak desainnya ya, berubah-ubah terus. Ya, berubah-ubah terus, mengikuti Mas. selera. Jadi kalau di omongin ya tadi kita harus ngikutin pasar itu seperti apa, desain yang baru rame seperti apa kayak gitu. Terus bisa adaptasi dengan pasarnya lagi rame apa, kita juga harus menyesuaikan biar produk kita itu sesuai dengan customer kita. Intinya kita berusaha melayani customer kita dengan baik, sesuai dengan apa yang mereka mau. Seperti itu. Ada tambahan lagi, Mas, untuk pesan yang terakhir? Kalau untuk pesan yang terakhir, jangan takut untuk memulai. Jadi dari langkah-langkah kecil itu bisa menjadi hal yang besar kayak gitu. Jangan pernah takut untuk memulai. Tapi laki-laki
menyelesaikan apa yang dia mulai. Oke, itu saja Mas Nidop. Siap. Terima kasih atas partisipasinya di episode kali ini. Semoga usahanya semakin lancar, semakin jaya, semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan ilmu, diberikan wawasan yang sesuai dengan apa yang kita obrolkan di pagi hari ini dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak video ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semua yang telah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan lain sebagainya. Sherlock apalagi boleh. Ini kita lokasinya berada di mana Mas Nidop? Kita saat ini sih ada di Bendungan Ulahan. Bendungan Ulahan. Jadi, tepatnya view-nya Bendungan Ulahan, tepatnya di Lestari Coffee. Lestari Coffee. Nanti kita juga tag lokasinya di sini. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Nidop. Siap.